Kepala Otorita IKN memastikan investor dari 16 negara telah menyampaikan minatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Minat investasi tersebut termuat dalam 167 letter of interest yang kini tengah masuk proses seleksi oleh pihak otorita. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima ratusan minat investasi di IKN yang termuat dalam 167 letter of interest dari 16 negara. Kepala Otorita IKN membuka data tersebut dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Kepala Otorita IKN merinci 50% dari letter of interest ini merupakan minat domestik dan 50% lainnya dari asing. Namun Kepala Otorita IKN tidak mengungkapkan secara spesifik negara maupun investor atau perusahaan mana yang termasuk dalam 167 letter of interest untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Untuk investasi, ini juga kami menerima cukup banyak letter of interest, 167 letter of interest, dari sekitar 16 negara, dan 50% dari letter of interest ini domestik, 50% lainnya adalah dari asing. Dan itu tentu kami sekarang dalam proses untuk menseleksi mana saja yang memang sesuai dan kemudian juga serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN Nusantara. Sebelumnya, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Selain kemudahan berinvestasi, sejumlah insentif juga akan diberikan, seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak, dan kepastian hukum berkelanjutan pembangunan IKN ke depan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, tak hanya mengungkapkan ratusan minat investasi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bahkan menyatakan akan ada investor yang melakukan groundbreaking proyek di IKN dalam beberapa bulan ke depan. Kendati demikian, pihak otorita belum mengungkapkan secara detail bentuk proyek yang akan dibangun dan pihak investor swasta mana yang dimaksud. Namun jika dilihat dari 5 investor yang sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek, yakni Konsorsium PT Perintis Trinity Property, PT Nindya Karya, PT Summarecon Agung, Konsorsium Nusantara, dan Korean Land and Housing Corporation, maka sepertinya proyek yang akan segera dilakukan groundbreaking, yakni proyek properti seperti pembangunan hunian, pusat perbelanjaan, atau rumah sakit. Sementara itu berbicara soal investor asing di proyek IKN, pihak otorita juga belum membuka secara rinci negara mana saja yang sudah menyampaikan minat investasinya di proyek IKN. Namun satu negara yakni Singapura dapat dipastikan menjadi salah satu dari 16 negara yang tertarik untuk berinvestasi di IKN. Hal tersebut diketahui dari pernyataan resmi yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam pertemuannya di Jakarta beberapa waktu lalu. Dan berikut pernyataan dari kedua kepala negara selengkapnya. Selain itu, saya menyambut baik beberapa hasil leaders retreat ini. Yang pertama, besarnya minat investor Singapura terhadap pembangunan IKN Nusantara. Yang kedua, kesepakatan untuk meningkatkan investasi di bidang energi baru terbarukan yang antara lain akan digunakan untuk pemenuhan energi kedua negara. Secara keseluruhan dalam pertemuan kali ini terdapat 20 letter of intent minat swasta Singapura untuk berinvestasi di IKN Nusantara, kemudian 9 MOU B2B di bidang healthcare dan digital, dan 7 MOU G2G antara lain di bidang energi, kesehatan. One of the MOUs today covers collaboration on knowledge sharing, capacity building and research to support the planning and development of Nusantara as a smart and sustainable city. And there have also been expressions of interest from our private sector in the project. And I told President Jokowi we look forward to the forum which he is planning in May for investors to show them what Nusantara offers and to interest them in the project. And we will encourage Singaporean entrepreneurs and companies to participate in this.
Dan pemirsa, mengingat besarnya kebutuhan dana pembangunan IKN yang mencapai 466 triliun rupiah hingga 2045, di mana 80% dari pendanaan akan berasal dari swasta dan sisanya atau 20% dari APBN, maka upaya menjaring investasi untuk proyek IKN pun terus dilakukan. Ya, upaya berburu investor digalakkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk salah satunya Kementerian Perhubungan. Dalam upaya menjaring investor ke IKN, Menteri Perhubungan mengungkapkan bahwa banyak investor masih membutuhkan waktu dalam mengkaji aspek-aspek yang potensial untuk diinvestasikan. Hal tersebut diketahui setelah Menhub menawarkan investasi transportasi di IKN Nusantara ke beberapa investor potensial seperti Jepang, Korea, dan India. Dalam upayanya, Menhub menawarkan sejumlah proyek potensial untuk investasi di IKN, yakni pengadaan bandara VIP, penggunaan bus listrik, hingga kereta api. Tak hanya Kementerian Perhubungan, pemirsa, Kementerian PUPR juga berupaya menggait investor dan mitra bisnis dari Jepang untuk berpartisipasi dalam mega proyek IKN melalui skema KPBU untuk berbagai proyek pengadaan infrastruktur. Dan untuk mempermudah upaya berburu investor tersebut, pemerintah pun akhirnya menebar pemanis untuk calon investor IKN. Obral insentif bagi investor IKN tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Dan sejumlah insentif tersebut sudah kami rangkum dalam infografis berikut ini. Ya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023, beberapa insentif yang diberikan bagi investor IKN diantaranya izin berusaha hingga puluhan tahun, pembebasan pajak penghasilan badan sampai 100%, hingga mengizinkan pekerja asing tinggal di IKN sampai 10 tahun. Dan jika kita gali satu persatu, pemirsa, misalnya untuk hak guna usaha, pemerintah memberikan izin perpanjangan hingga 190 tahun yang dibagi dalam 2 tahap, yakni pertama 95 tahun dan dapat diperpanjang 95 tahun lagi. Kemudian hak guna bangunan sampai dengan 80 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara pelaku usaha dan pemerintah. Selain itu, pemerintah menjanjikan perusahaan asing yang mau memindahkan kantornya ke IKN akan dapat insentif berupa pembebasan PPh badan hingga 100%. Insentif pajak pun juga diberikan bagi perusahaan melalui pembebasan pajak penghasilan pasal 21 bagi para pekerja yang akan ditanggung pemerintah. Tak cukup sampai di situ, pemirsa. Pemerintah juga memberikan insentif berupa pengurangan PPh badan sebesar 100% bagi perusahaan di bidang infrastruktur dan layanan umum yang akan beroperasi di IKN Nusantara. Dan pada akhirnya, sejumlah insentif atau dukungan pemerintah tersebut kita harapkan mampu mendorong partisipasi investor demi pembangunan IKN yang berkualitas, mampu menjadi penggerak ekonomi Indonesia, dan tentunya sebagai simbol identitas nasional. Dan satu hal yang tak boleh dilupakan, yakni publik harus terus mengawal proses pembangunan IKN. Karena tentu kita berharap mega proyek ini tak berakhir menjadi proyek mangkrak seperti yang sudah-sudah. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.